Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banjarangkan, begitu juga teman-teman yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai, yang perkenalkan nama-nama calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kelungkung. Yang pertama Tiang sendiri, Nikada Dwi Aryani, kemudian di sebelah Tiang ada Ibu Niputu Eka Sari Rahayu, kemudian di sebelahnya ada Bapak Dewo Gede Putra. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kelungkung yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Nanti apa itu diseminasi budaya positif akan kami jelaskan pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kegiatan ini dimulai, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi atau memberikan arahan pada kegiatan ini. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Bu Dewi. Om Swastiastu, salam Gema Santi. Sesuai dengan agama daripada kita masing-masing, kita doa dulu sebentar ya, agar kegiatan diseminasi CGP Angkatan 11 sekolah kita dari 3 perwakilan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Teman-teman CGP, terima kasih yang telah menjalankan program mewakili lembaga. Terima kasih juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengimasan ataupun penyampaian transformasi di bidang budaya positif. Lanjutan dari kemarin kegiatan penyampaian visi misi sekolah. Teman-teman CGB semuanya, jangan pernah kendor dan jangan pernah ragu dalam melangkah, karena semua tantangan yang ada merupakan sebuah peluang dan bekal kita ke depan. Karena apapun yang teman-teman lakukan itu adalah demi untuk peningkatan profesionalisme kita yang langsung tidak langsung akan kita rasakan bersama, dan demi untuk anak didik kita, agar anak didik kita ke depan ada sesuatu yang betul-betul dapat dirasakan makna, kedalamannya, dan bekal hidup ke depan. Karena dalam CGP lah salah satu upaya pemerintah dalam usaha untuk mentransformasi sesuai amanat undang-undang dan amanat daripada visi misi sekolah kita. Teman-teman peserta yang tergabung, yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan tadi yang luar biasa memerlukan konsentrasi, fokus teman-teman, karena kita ada 2 kegiatan X dan in. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman juga ya masih disita waktunya, kami minta untuk diikuti sampai terakhir, karena betapa senangnya 3 CGP kita. Kalau teman-teman semuanya itu memberikan sebuah motivasi pada teman kita. Sebenarnya teman kita tadi sudah mempertimbangkan Bapak Ibu, apakah jadi hari ini atau besok. Karena hari ini sudah diketahui kegiatan kita. Tapi setelah dipertimbangkan juga, kalau besok kegiatan kita pada lagi bujero duitnya yang akan memimpin kontingen bersama rekan-rekan di lomba pramuka. Ini pun momen sosialisasi ataupun budaya positif CGP kita pun semoga menginspirasi kita semua. Walaupun kami lihat teman-teman sudah dulu pernah ikut ya
Jadi banyak beberapa di ada teman yang sekarang ini kemarin pernah ikut di CGP teman-teman kita yang terdahulu. Tapi jangan itu dipakai untuk merasa teman-teman bosan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sumbangsikan terhadap teman-teman kita ini sebagai sebuah hal yang positif bagi kita untuk selalu mendukung, ya, karena sekaligus dengan keikutsertaan Bapak Ibu itu hal yang sangat diharapkan oleh teman kita, ya, karena semua yang dilakukan teman kita itu nantinya untuk sekolah, terutama adik-adik kita, anak kita. Tidak ada untuk beliau pribadi dan Niki mandat lembaga. Ya, maka dia pun mendukung sekali teman-teman kita, beliaunya selalu komunikasi dan mempertimbangkan. Ya, karena rencana maunya di atas, ya, tapi kita laksanakan di sini biar lebih dekat, lebih nyaman. Ya, dan kegiatan Niki kami harap tidak berjalan formalitas saja, karena kebetulan teman-teman kita yang ada di sini juga ada teman-teman baru kita. Ya, walaupun mungkin di perkuliahan sudah dapat, tapi tidak ada salahnya sebagai bentuk tambahan wawasan dan pengetahuan teman-teman CGP secara bergantian memberikan informasi, dan semoga perjalanan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka kegiatan pembahasan daripada budaya positif CGP Angkatan 11 sekolah kita. Ya, mudah-mudahan ke depan akan kita ada lagi CGP baru, dan sekolah kita bersyukur selalu kami katakan setiap angkatan ada perwakilan, setiap tingkat ada juga dari guru penggerak, PP, fasilitator, ada lengkap di sekolah kita. Niki syukur wujud perjuangan dan doa kita bersama dan motivasi Bapak Ibu setiap diundang untuk ikut dalam kegiatan diseminasi. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Ya, karena CGP itu Bapak ciptakan salam. Ya, dan dari sekarang dipakai. Teman-teman dia kan angkatan 3 pertama kali, dan yang kebetulan di koordinator PP waktu itu dia menciptakan tepuk CGP dan masih sekarang dipakai. Ya, jadi gampang, tepuk CGP. C artinya cakap, G gaul, P potensial. Jadi tepuk CGP, C G P cakap gaul potensial. Jadi itu sebenarnya marwah CGP, Bapak Ibu. Tidak cukup dengan kecakapan, tapi dia gaul dalam arti luas. Nah, kemudian memang CGP itu memiliki sebuah potensi. Ya, mari kita ulang Bapak Ibu. Ya, dengan semangat walaupun jamnya seperti ini kami rasakan ya. Nanti dikasih honor ya, Pak Ibu. CGP, C G P cakap gaul potensial. Terima kasih. Yang siap para Santi, Santi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kami motivasi, arahan, dan dukungan yang luar biasa. Yang minta tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kami mulai agar mengefisienkan waktu. Baik Bapak Ibu, jadi untuk hari ini ada 10 topik yang akan kita bahas nih. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua profil pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada tahap tumbuh kembang anak, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas 5
posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti akan kami jelaskan satu persatu sehingga Bapak Ibu memahami apa sih topik-topik tersebut gitu. Nih, selanjutnya Bu Ika. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui siapa foto yang di depan, karena di depan sudah ada juga siapa? Ki Hajar Dewantara. Nih, jadi ini adalah 3 semboyan beliau. Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya, Ing Ngarso Suntulodo itu apa, kemudian Ing Madyo Mangunkarso itu napi, dan Tuturi Handayani itu apa. Kalau Suntulodo, Ing Ngarso Suntulodo napi, Bapak Ibu kira-kira apa ya? Di depan sebagai contoh. Di depan sebagai contoh. Kemudian Ing Madyo Mangunkarsa. Apa Bapak Ibu? Apa Bu Dewi? Membangun cita-cita. Kemudian yang terakhir mendorong dari belakang. Oke, berarti luar biasa ya Bapak Ibu sudah mengetahui. Selanjutnya kita akan menyaksikan video Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, mohon Bapak Ibu ditonton sebentar saja. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, demikian tadi videonya yang sudah kita saksikan bersama. Nah, mungkin untuk hari ini, setelah Bapak Ibu kira-kira menonton video tersebut ya, apakah yang Anda pikirkan setelah menonton video tersebut?
Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah menonton video tersebut? Silakan. Terima kasih. Setelah yang menonton ya dapat yang simpulkan sedikit bahwa pendidikan di zaman kolonial jauh berbeda dengan pendidikan sekarang. Terutama sekali ada penekanan tindasan dari penjajah. Susahnya bangsa pribumi yang bersekolah dan mendapat pendidikan yang layak. Demikian, terima kasih. Baik, luar biasa. Berikan tepuk salut dulu Ibu Sukerti ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi luar biasa sekali ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain ingin berpendapat. Apa sih yang dipikirkan setelah menonton video tersebut? Ada ini? Tidak ada? Jadi memang benar ya, setelah kita menyaksikan video di sana dijelaskan ya bahwasanya pendidikan itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nih, mungkin kalau kita semua hidup di zamannya itu, kita tidak bisa menikmati pendidikan. Nih, mungkin tidak bisa kita duduk di sini bersama-sama berkolaborasi dan juga berbagi. Jadi bagaimana penjajah itu masih berkuasa dan pendidikan itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu seperti raja kemungkinannya dan sebagainya. Lanjut ya kan? Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pendidikan pada zaman kolonial dan juga apa sih perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan proses pembelajaran saat ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu untuk menjawab apa sih sebenarnya tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Ayo Bapak Ibu, setelah menonton video, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Izin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, apa tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Jadi pendidikan pada zaman kolonial itu hanya untuk mempersiapkan mereka menjadi pegawai negeri sipil. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diberi kesempatan untuk belajar dan akan dijadikan pegawai negeri sipil, bukan untuk sebuah kecakapan hidup yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Mayuni ya, bahwa benar ya apa yang dikatakan oleh Ibu Putu, bahwa tujuan pendidikan itu tujuannya untuk dijadikan sebagai pegawai negeri sipil dan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian yang kedua, apa perbedaan proses pembelajaran saat zaman kolonial dan saat ini? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah bisa merasakan perbedaannya zaman dulu, zaman kolonial, dan juga zaman sekarang. Kira-kira apa Bapak Ibu nih? Ada yang mau menjawab? Silakan Bu Desa. Terima kasih Bu Dwi ya. Om Swastiastu. Salam Santi. Dia mencoba sedikit untuk menanggapi apa perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman itu, pada zaman kolonial ya. Kalau tidak salah, zaman kolonial itu masih berpusat pada guru ya. Kalau sekarang sudah bergeser di student center. Itu aja. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Desa ya. Jadi ada yang ingin mencoba lagi menambahkan? Benar ya? Tidak ada? Benar ya? Apa yang dikatakan oleh Bu Desa tadi, bahwasanya setelah kita menonton video tadi, apa sih yang membedakan proses pembelajaran zaman kolonial dan juga zaman saat ini? Kalau zaman dulu pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Kalau sekarang pembelajaran itu student center. Jadi guru itu sebagai fasilitator yang memberikan arahan, memberikan tuntunan gitu nih. Kalau dulu semua berpusat pada guru. Jadi apa-apa guru. Kalau saat ini semua
dilakukan oleh siswa itu sendiri. Guru di sini hanya memberikan tuntunan, arahan, sehingga dia mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut, berikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi tidak seperti zaman kolonial yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, berbeda dengan pengajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa kunci utamanya untuk menjadi manusia yang beradab adalah harus menggapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Silakan lanjut. Kemudian Kak Hadi juga menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengenal apa kodrat alam, kodrat zaman gitu kan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang mana disebut dengan kodrat alam. Nah, kodrat alam itu adalah bakat ya dan minat yang dimiliki oleh murid. Nah, misalnya dalam dokumentasi ada bermain musik, kemudian anak menyukai memasak, menari, dan sebagainya. Itu disebut dengan kodrat alam. Jadi minat dan bakat yang dimiliki anak itu. Selanjutnya ada kodrat zaman. Kalau kodrat zaman itu adalah tuntutannya perubahan yang harus mereka ikuti. Nah, salah satunya adalah perkembangan teknologi. Kalau anak-anak zaman sekarang sukanya belajar menggunakan IT. Nah, itu namanya kodrat zamannya. Artinya mereka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan genetis yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Yang akan jelaskan satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, istirahat,
tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Seperti itu kalau kebutuhan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari salah satu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi dengan melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman, kelompok, klub, guru, dan konselor atau coach. Jadi anak-anak kita sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, terutama apa yang mereka lakukan kita perlu rasanya memberikan apresiasi atau hanya sekedar terima kasih anak gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang luar biasa untuk anak-anak kita. Itu adalah hal-hal yang mereka inginkan, karena dengan hal itu anak itu merasa dihargai ya. Kemudian kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Nah, jadi ini juga hampir sama ya. Kita memberikan sebuah penghargaan untuk murid-murid kita atas kemampuan yang mereka miliki, seperti itu. Lanjut, Bika. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahan sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru, dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Jadi saya merasa ini sangat cocok dengan kurikulum yang sekarang ya. Kurikulum merdeka artinya anak-anak bisa memilih, tetapi tetap kita arahkan ke hal-hal yang positif seperti itu. Lanjut, yang terakhir yang saya jelaskan adalah kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Lesa menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Menurutnya dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi hal ini yang merasa sangat dibutuhkan oleh anak kita, disesuaikan dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka. 5 kebutuhan dasar ini sudah sangat sesuai dengan kurikulum kita. Jadi kalau kesenangan, saya rasa anak-anak semua menginginkan humor, tidak tegang dalam pembelajaran. Ya, jadi ada sedikit hiburan atau kita selingi pembelajaran dengan memberikan ice breaking seperti itu. Nah, jadi demikian yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua, Tia akan melanjutkan presentasi pada sore hari ini. Jadi yang berikutnya yaitu tahap tumbuh kembang anak, yaitu Wirage Wirame menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di sini Wirage itu mencakup raga, indera, imajinasi. Nah, di mana proses belajar pada tahap ini itu tidak lepas dari kodrat anak, yaitu bermain.
Kemudian eksplorasi pengalaman itu mencakup perasaan dan pikiran. Kemudian wiramu. Wiramu mencakup tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin yang selaras dengan sesama dan semesta. Nah, kemudian pengelompokan perkembangan anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu hitungannya berdasarkan Windon atau kita sebut dengan Windu biasanya. Itu berapa tahun Bapak Ibu? Kalau Windu? 8 tahun. Nah, yang pertama yaitu 0 sampai 8 tahun dikelompokkan ke dalam wiraga. Kemudian 9 sampai 16 tahun itu dikelompokkan menjadi peralihan wiraga wirama. Kemudian 17 sampai 24 tahun itu dikelompokkan ke dalam wirama. Nah, kalau murid kita itu termasuk di kelompok mana Bapak Ibu? Peralihan ya, peralihan wiraga wirama. Nah, next Bu Dwi. Nah, jadi yang pertama yaitu wiraga. Nah, tadi sudah disebutkan periode usianya itu 0 sampai 8 tahun. Nah, di mana pada periode ini raga dan indera anak itu berkembang sangat pesat. Nah, jadi pada masa ini anak harus banyak bergerak dan banyak mengeksplorasi panca inderanya secara maksimal. Nah, jadi para guru di periode ini perannya itu adalah terus berupaya fokus pada pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya. Next. Nah, ini yang kedua yaitu wiraga wirama atau peralihan wiraga wirama, yaitu periode usia 9 sampai 16 tahun. Nah, ini adalah periode untuk anak-anak kita di SMP Bapak Ibu. Jadi pada periode ini anak sudah mulai berkembang pikirannya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru yaitu menuntun, ya, menuntun agar anak bisa melakukan, kemudian membiasakan hingga pada akhirnya anak tersebut sadar mengapa anak tersebut harus melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Tidak hanya dia sekedar melakukan saja, ya, jadi tahu alasannya mengapa dia harus melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Next. Nah, yang ketiga itu wirama, periode usia 17 sampai 24 tahun. Nah, di sini guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Next. Nah, ini adalah tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, di mana pada tahap ini pemenuhan kebutuhan anak itu hanya dari orang tua saja, sehingga dari dalam diri anak muncullah suatu harapan. Nah, kemudian yang kedua yaitu 1,5 sampai 3 tahun. Nah, di mana pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa berjalan, bergerak, asik bermain, sehingga dalam dirinya akan muncul suatu keinginan atau tekad. Nah, berikutnya yaitu 3 sampai 5 tahun. Nah, di mana pada usia ini anak sudah mulai bisa mengembangkan keinginannya. Bahkan anak sudah bisa mengetahui apa sih hal-hal yang dia sukai. Nah, seperti itu. Jadi muncul pada dirinya adanya suatu tujuan. Nah, kemudian usia 5 sampai 12 tahun di sini biasanya kan sudah masuk usia sekolah ya Bapak Ibu, 5 sampai 12 tahun. Nah, jadi kalau sudah di masa sekolah anak tersebut sudah dihadapkan pada banyak sekali tantangan-tantangan. Nah, sehingga dari dalam diri anak tersebut akan muncul suatu kompetensi. Nah, berikutnya yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Ini masa apa Bapak Ibu? Masa remaja, ya, masa remaja. Nah, di mana ini adalah masa pencarian jati diri, ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak mulai dia mengenali dirinya, baik berupa minat, bakat, atau prinsip-prinsip yang dimilikinya. Nah, jadi di sini anak-anak banyak mengalami kebingungan. Jadi dari dalam dirinya akan muncul suatu
rasa loyalitas dalam menentukan suatu pilihannya, baik minat, bakat, ataupun prinsip. Kemudian yang terakhir, yaitu 18 sampai 40 tahun. Masa apa ini Bapak Ibu setelah masa remaja? Atau masa atau usia dewasa ya. Nah, jadi di sini sudah bisa menentukan siapa sih orang terdekat saya, atau bisa memilih siapa sih yang akan menjadi pasangan hidup saya. Nah, maka akan muncul suatu rasa cinta nanti. Nah, mungkin kita berada di usia ini ya Bapak Ibu ya, 18 sampai 40 tahun, boleh muncul rasa cinta bagi yang belum punya pasangan, bagi yang sudah juga boleh, tapi jangan ke orang lain, tapi pasangan kita sendiri ya. Next. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Sebutkan 3 kata yang berkaitan dengan disiplin menurut Bapak Ibu ya. Yang berkaitan dengan disiplin apa saja boleh. Ada yang bisa ya? Bu Dwi, Bu Dwi? Rasa kepatuhan boleh. Ibu tanggung jawab. Ada lagi nih? Komitmen. Bu Mayuni, komitmen boleh. Yang lain ada nih? Berarti kepatuhan, tanggung jawab, komitmen. Nah, mungkin dari sana bisa kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan disiplin. Nah, apa itu disiplin? Tadi kepatuhan, tanggung jawab, komitmen. Nah, dari sana bisa kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan disiplin Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu kirain? Disiplin. Ya Bu, terus? Tunggu dulu nih, mic-nya. Terima kasih. Disiplin menurut yang kepatuhan ya terhadap aturan dan rasa tanggung jawab kita untuk mengikuti aturan yang telah kita komitmenkan. Kasih tepuk tangan untuk Bu Dwi. Nah, yang lain ada lagi yang ditambahkan? Enten? Tidak? Nah, jadi dia simpulkan ya, jadi menurut Bu Dwi tadi kepatuhan dengan adanya rasa tanggung jawab seperti itu ya. Nah, mungkin dia katakan lagi sedikit. Disiplin itu adalah mencakup sikap. Ya, mencakup sikap yang ditunjukkan dengan kepatuhan, rasa tanggung jawab, dan komitmen yang disebutkan oleh Ibu Mayuni, Bu Dot dan Bu Dwi tadi. Jadi rujuk ke sikap dia. Jadi berikutnya Bu Dwi, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya ini berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan merupakan motivasi yang merupakan dorongan dari luar, tidak. Next. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang sebutkan tadi, nah, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai universal ini misalkan apa? Tanggung jawab, jujur, gimana nih kira-kira? Nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab sudah, kemudian jujur, bekerja sama, mandiri, dan lain sebagainya. Next. Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu terkait disiplin positif. Nah, jika tidak ada sistem presensi atau absensi yang mengharuskan Bapak Ibu hadir
hadir di sekolah sebelum jam 7 pagi. Nah, Ki, apakah Bapak Ibu akan tetap hadir sebelum jam 7? Nah, bisa dijawab dengan jujur nih, Ki. Silakan Pak Dewa, kasih mic-nya. Ada yang bisa bantu menjawab? Iya, biasa. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Eka. Dia mencoba rasanya menurut dia kalau memang jujur ya, menjawab jujur ini, kalau tidak harus hadir jam 7 mungkin agak molor. Kalau bukan merupakan keharusan, berarti tidak dilaksanakan seperti ini kan ya, kesimpulannya ya. Berikutnya ada Butut ya. Terima kasih. Menurut yang pribadi, karena ini kan namanya kita pegawai ya, ASN, yang cenderung hadir. Cenderung hadir. Alasannya saya juga tanggungan tidak ada, artinya cucu tidak ada, hanya ada suami ya. Saya hadir dulu. Berarti intinya karena Niki memang tanggung jawab di dunia kerjanya disiplin yang tetap disiplin. Oke, kalau kasih tepuk tangan berarti karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Butut nih. Kemudian ada lagi berikutnya nih. Sudah dua saja. Tidak ada yang lain. Yang lain mungkin jawab dalam hati saja nih. Boleh next. Kasih yang muda. Yang muda mungkin. Yang muda ayo. Yang baru P3K mungkin. Yang baru P3K boleh. Kalau saya tergantung situasi. Tergantung. Maksudnya tergantung situasi gimana nih Bu Dewi. Kalau bisa bangun gitu. Bangun pagi gitu. Pakai bisa jawaban anak buahnya. Berikutnya saya. Kalau dia berusaha hadir jam 7, tapi kalau sewaktu-waktu mungkin terlambat. Berusaha lagi karena takut sama Pak Gepsek. Apa yang dipuji sama mungkin rekan sejawat atau murid. Nah, karena apa kira-kira Bu Yudha? Enggak sih, karena mungkin malu juga ya, karena kalau saya terlambat, mungkin karena ASN juga. Tapi lebih kerasa tanggung jawab. Berikutnya Bu Sayu lagi satu. Coba. Itu yang jujur dah. Ayo Bu Sayu jawab jujur lah. Tapi jawabannya sudah dicatat katanya sama Pak Gepsek. Semua udah jujur ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini pertanyaan sederhana tapi berat ya. Ya, jadi pertama sih memang kita punya tanggung jawab karena tugas ya, apalagi statusnya memang sudah ASN gitu. Tapi dengan situasi kondisi seperti Tiang yang punya anak 3, kalau jujur ya, kalau masalah bangun pagi itu selalu jam 4 pagi. Tapi Tiang tidak tahu situasi kondisi ketiga anak saya, di mana mereka dramanya banyak sekali ya. Kadang satu barang itu nggak ketemu, itu juga mengolok, bisa ya pakai waktu gitu. Jadi harus pagi-pagi karena mungkin suami juga duluan berangkat kerja, jadi harus menghandle sendiri, baik itu mengantarkan sekolah gitu. Jadi ketiganya itu harus beres, menyiapkan bekalnya juga. Sebenarnya kalau dari segi bangun pagi, kemudian ingin tepat waktu nyampe di sekolah itu memang benar-benar ada. Bahkan kadang kalau merasa telat karena molor drama anak itu, kita harus juga di perjalanan tergesa-gesa seperti itu yang dia merasakan. Cuma kalau memang tuntutannya harus jam seperti yang sudah ditentukan jam 7 itu berat, namun harus dijalani seperti itu. Berarti tetap berusaha datang jam 7 karena tanggung jawab. Kita intinya nih Bu Sayu, terima kasih semua untuk pendapatnya. Jadi next. Nah, sebagai seorang didik, Bapak Ibu hadir tepat waktu ke sekolah karena, yang pertama tidak ingin ditegur oleh atasan pasti. Yang kedua ingin dilihat dan
dipuji oleh lingkungan, mungkin ini sedikit nih. Kemudian yang C, ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, mungkin banyak ini nih. Karena seperti yang dikatakan Pak Kekse, kita kan sudah apa ya, kalau dari segi penghasilan mungkin sudah cukup gitu. Nah, jadi kita harus totalitas terhadap pekerjaan kita. Next. Nah, jadi yang tadi yang tanyakan itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berupa teguran mungkin dari Bapak Kekse atau pemanggilan dari dinas mungkin. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi banyak yang jawab dari ini, yaitu adanya rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berupa pujian mungkin nanti. Next. Nah, jadi standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang positif ini kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ini Bapak Ibu nggak boleh hanya Kekse saja, nggak boleh hanya guru saja, nggak boleh hanya siswa atau DU saja, tidak. Jadi kita harus bekerja bersama-sama, kemudian berkolaborasi bersama dengan warga sekolah ataupun dengan stakeholder yang terlibat. Nah, next. Nah, jadi salah satu upaya mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan keyakinan kelas. Nah, yang yakin Bapak Ibu sudah menjalankan ini di kelas. Sudah ya? Sudah. Next. Nah, jadi manfaat keyakinan kelas. Yang pertama menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya memunculkan keterlibatan murid. Berikutnya menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Kemudian mengajarkan musyawarah mufakat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam mengajukan buah pikirannya. Dan yang terakhir memunculkan pembiasaan-pembiasaan baru yang positif, karena ini berasal dari pemikiran anak itu sendiri. Nih, next. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama mensosialisasikan manfaat membuat keyakinan kelas pada siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk memikirkan kelas impiannya. Guru meminta siswa untuk menuliskan hal apa yang mereka pikirkan dan yang inginkan dari kelasnya. Kemudian siswa menulis tentang kelas impian mereka. Kemudian guru meminta siswa untuk menempelkan ide-ide mereka pada sebuah media. Guru dan siswa membacakan satu persatu pendapat yang telah ditulis. Guru menegaskan melalui kalimat sederhana guru, dan ditegaskan ini pada keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan seperti itu. Dan siswa menyepakati hasil kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama. Ya, next. Ini adalah tahap merancang keyakinan kelas. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian mensosialisasikan dengan guru-guru, dan langsung praktek di kelas bersama dengan siswa. Next. Nah, ini adalah dokumentasi keyakinan kelas, mungkin yang ada di sekolah kita. Nah, berikutnya. Nah, lalu bagaimana jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Nah, mungkin pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya, Pak Dewo Putra. Silakan Pak Dewo. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dalam sesi ini, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Putu Eka Sari Rahayu terkait dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Lalu bagaimana jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas? Sudah tentunya pasti ya banyak
berbagai macam karakter anak-anak kita. Pasti ya dalam satu kelas 2-3 orang pasti ada yang berusaha atau melanggar secara tidak sengaja ataupun sengaja. Mereka melanggar atau menyimpang dari keyakinan kelas yang tentunya sudah mereka sepakati. Jadi bagaimana kita menyikapi hal itu untuk mengarahkan siswa kita kembali pada poros sebuah keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama di dalam kelas mereka, sehingga tercipta sebuah disiplin positif di dalam kelas. Seringkali Bapak Ibu guru yang menghadapi siswa-siswa berbagai macam karakter atau jenis pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri, kadang-kadang guru itu memiliki berbagai macam teknik atau trik ya yang mungkin dianggap itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi Ditya di sini mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menghadapi siswa kita yang artinya melanggar sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kalau menurut dia sendiri, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, kadang-kadang ada gurunya kesel, marah-marah, sampai kalau dulu ada yang menjewel kuping siswa gitu. Juga ya ada yang mencubit, mungkin ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, ada yang mungkin agak nampak ya. Jadi ketidaktahuan itu wajar ya. Terus Ditya mengajak Bapak Ibu bersama-sama, karena sistem pendidikan kita sekarang itu adalah berpusat pada anak. Kita diharapkan menurut amanat dari Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba pada siswa. Jadi kita harus memberikan yang terbaik pada siswa sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Tetapi ini secara umum kita kasih gambaran Bapak Ibu, kita harus membuka hati ya, kita harus menemukan rasa cinta ya. Ini sepi ya, boleh kita ice breaking dulu ya, ice breaking aja ya. Oke, kita ice breaking yang kaitkan dengan temanya adalah cinta nih ya, karena kita di guru harus memiliki kecintaan terhadap anak-anak, terhadap teman sejawat ataupun terhadap lingkungan kita. Nah, mungkin disimpulkan seperti ini ya. Mungkin seperti ini mungkin, karena dia dapat juga mengadopsi dari YouTube ya, karena temanya pada hari ini adalah disiplin positif. Kita munculkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita ya. Yang ambil salah satunya adalah cinta ya, cinta, bagaimana kita menemukan rasa cinta kepada teman, kepada anak, kepada lingkungan. Mungkin begini ya, kuatkan, pasti Bapak Ibu sudah sempat dengar ya, cuma dia mengkaitkan aja. Kuatkan hati, berpegang janji. Nah, janji ini pakai kelingking aja. Genggamlah tanganku cinta. Nah, seperti itu. Kalau ini berdua dilakukan, mungkin di meja Bapak Ibu kan sudah berdua, jadi bisa dilakukan dengan penuh rasa cinta. Nanti pada saat Bapak Ibu Niki berpegangan tangan, diharapkan bukan rasa cinta lagi gitu. karena tema kita ini kan artinya disiplin positif, kita harus mampu menunjukkan artinya yang positif, perilaku yang positif ya, rasa yang positif juga. Pastinya adalah menyebabkan sebuah cinta kepada semuanya gitu. Kuatkan hati, berpegang janji, genggamlah tanganku cinta.
Atau kadang-kadang Bapak Ibu ada yang lain juga disimpulkan dengan dengan gerakan ya. Mungkin kuatkan adalah dengan genggaman. Hati itu kita pakai simbol apa? Jadi ya, kuatkan hati, berpegang janji, genggamlah tanganku, cinta. Nah seperti itu ya. Mungkin ini kalau bersama-sama dilakukan bagus sekali ya. Oke Bapak Ibu, itu sejenis ice breaking kita pada hari ini. Kembali bagaimana kita harus mampu menghadapi siswa yang artinya berbagai macam karakter, sifat, pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi menurut Ian Goosen ada 5 posisi guru pada saat menghadapi siswa kita yang memiliki masalah yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum ya, sebagai penghukum, di mana seorang penghukum, kadang-kadang Bapak Ibu tanpa disadari Bapak Ibu itu artinya berposisi atau berada pada posisi sebagai penghukum. Di mana seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sebuah sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid sehingga lebih dalam lagi dia merasakan. Nah, penghukum biasanya ciri-cirinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami, cuman tidak menyadari bahwa kita itu berada pada posisi sebagai penghukum. Nah, ciri-ciri sebagai posisi penghukum yang kita tunjukkan kepada siswa kita ini adalah dengan apa? Dengan nada suara yang tinggi, ya. Terus dengan bahasa tubuh contohnya mungkin adalah menunjuk, mata yang agak melotot, dan jari menunjuk atau menghardik atau menghakimi. Kemungkinan murid, nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya kemungkinan murid marah dan bisa jadi pendendam terhadap gurunya. Apakah Bapak Ibu menginginkan seperti itu pada murid? Tentunya tidak ya. Nanti selamanya akan diingat oleh siswa kita ya. Jadinya siswa itu adalah dendam, yang menjadi pendendam. Ketika melihat Bapak Ibu dia ingat dengan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan kepada dirinya. Mungkin berikutnya yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah pada posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa dirinya tidak memiliki harga diri, rendah diri, ya rendah diri. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Misalnya contohnya, kamu ini bikin ibu kesal aja ya misalnya. Kamu ini ya bla bla bla, itu dia seolah-olah merasa dirinya itu yang membuat sebuah masalah. Dia merasa dirinya salah banget gitu. Jadi telah mengecewakan orang, telah merasa sangat bersalah, membuat dia sendiri yang berpikir bahwa dirinya sendirilah yang membuat masalah. Terus berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman, dimana guru pada posisi ini Bapak Ibu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami, tetapi secara mendalamnya mungkin belum mendalami, karena di posisi teman itu siswa merasa guru itu sebagai teman ya, hanya saja. Tetapi ada juga sisi negatif kalau seandainya Bapak Ibu memposisikan diri itu sebagai teman kepada murid. Si positifnya di mana? Murid akan menjadi ketergantungan pada ibu pada saat kok sudah ada ibunya pasti saya tuh dibela, dibantu dan lain sebagainya. Jika kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman. Dan yang berikutnya adalah sebagai pemantau.
Pemantau di sini Bapak Ibu berarti mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini kalau di pemantau Bapak Ibu hanya mengawasi saat siswa misalnya bermasalah, terus menanyakan berdasarkan peraturan standar gitu ya, itu sebagai pemantau dan melihatkan sebuah bukti kamu ini sudah sekian kali melanggar tuh ya. Nah itu jadi yang berikutnya yang di posisi yang kelima adalah selaku manajer, di mana Bapak Ibu kalau berada di posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar maupun solusinya. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, karena kita ini kan sudah lama ya, sudah lama menjadi guru ya, sudah lama berhadapan dengan siswa, dengan murid kita di sekolah atau di kelas. Jujur saja, yang yakin Bapak Ibu sudah sering melihat siswa kita itu bermasalah. Kira-kira dari penjelasan yang tadi, kira-kira Ibu berada di posisi kontrol mana ketika menyelesaikan masalah atau menemukan masalah di kelas? Ibu akan pernah nggak Ibu itu berada di posisi kontrol yang mana? Penghukum? Mungkin sebagai teman? Atau sebagai manajer? Hampir semua ya? Hampir semua. Oke, berikutnya. Nah, sebelumnya karena tadi kita menjelaskan secara pengetahuan atau teorisnya, mungkin Bapak Ibu dipersilakan untuk menonton. Artinya 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita simak bersama video ya
video yang membahas 5 posisi kontrol. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana ideal yang mesti kita terapkan untuk disiplin sekolah kita? Manajer. Selaku manajer ya. Selaku manajer. Jadi terkadang memang di dalam pelaksanaan kita sehari-hari di sekolah untuk mencapai posisi manajer ini amat sulit ya. Perlu sebuah kesabaran ya, perlu sebuah kesabaran untuk menuntun anak sehingga kesadaran intrinsiknya itu muncul dari dalam dirinya sendiri ya, sesuai dengan yang dikatakan tadi. Jadi berhadapan dengan murid seperti itu Bapak Ibu, kita mempelajari segitiga restitusi ya, restitusi di mana segitiga ini mampu nanti memecahkan sebuah masalah, mampu nanti mencapai ke posisi yang manajerial ya. Jadi sebagai bekal kita, sebagai pengetahuan kita menghadapi murid yang memiliki artinya melanggar disiplin dan lain sebagainya, kita memakai acuan segitiga restitusi ya, di mana pada segitiga restitusi yang mesti kita lakukan di tahap awal itu adalah menstabilkan sebuah identitas. Ya, yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang kita jadikan sebagai acuan ya, untuk menemukan solusi atau menyadarkan atau mendisiplinkan siswa kita sehingga kesadaran intrinsiknya itu memang betul-betul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada arahan dari yang lain, dari luar, berupa motivasi dari luar ya. Jadi murni itu muncul dari kesadaran atau keyakinan dirinya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tadi simak, kalau yang di manajer itu jelas sekali kelihatan bahwa tahapan segitiga restitusi itu termuat di dalam video manajerial di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, lanjut. Untuk berikutnya, yang belum menjelaskan itu ya, posisi menstabilkan dirinya. Nah, posisi menstabilkan identitas di mana Bapak Ibu berusaha membangun kepercayaan ya, membangun kepercayaan siswa, percaya diri siswa itu sehingga dia mampu diajak komunikasi dalam hal mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Jadi kita tanyakan, kita stabilkan dulu, kita motivasi mereka, siswa kita itu sehingga dia mampu bercerita. Setelah itu baru kita menanyakan atau disebut dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kita menanyakan lagi tindakan apa yang sudah kamu perbuat. Kita validasi lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga kita mendapat sebuah jawaban yang memang betul-betul tulus ya, dia lakukan tanpa misalnya bohong dan lain sebagainya. Nah, itu untuk memvalidasi tindakan. Nah, validasi tindakan, kira-kira kamu melakukan ini apa alasannya? Nah, apa alasannya? Itu ditanyakan siswanya. Terus yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Terus kita kaitkan dengan sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau kamu melakukan seperti ini, melanggar keyakinan kelasnya, ya mungkin melanggar. Terus apa yang harus kamu lakukan lagi biar tidak melanggar?
Ya, kamu yakin nggak dengan keyakinan kelas yang kamu buat seperti itu? Jadi itu ya, sehingga di menanyakan keyakinan itu langsung kita menanyakan bagaimana solusinya. Terus untuk mengatasi ini apa yang mesti kamu lakukan? Kamu janji gak akan melakukan ini? Nah, mungkin itu yang kasih gambaran sedikit tentang segitiga restitusi. Mungkin berikutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah menyimak video dan segitiga restitusi, setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu cermati ya, cermati dari pertanyaan yang muncul. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya berpikir atau merasa bahwa titik. Kira-kira jawaban seperti apa yang Bapak Ibu akan berikan kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya, saya Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya berpikir atau merasa bahwa pertama-tama terima kasih sudah dilibatkan dalam kegiatan hari ini. Banyak informasi baru yang tentunya kami dapatkan ya, ibu-ibu semuanya. Dan satu hal baru yang mencengangkan dan akan mulai kami praktikkan di kelas adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana posisi kontrol kita sebagai manajer itu membutuhkan konsistensi. Kemudian bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas. Itu begitu Pak Dewa, terima kasih. Oke, nah ini jawabannya ya. Pertanyaan untuk ini ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, memang seperti yang sampaikan tadi ya Bu. Setelah kita mencermati posisi 5 posisi kontrol itu, ketika kita berhadapan dengan siswa, kita harus meyakini itu sebagai salah satu alternatif. Kita meyakini bahwa segitiga restitusi itu mampu kita mengarahkan nanti ke arah yang di posisi kontrol ke manajeral. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kita terapkan nanti di kelas masing-masing dalam menghadapi siswa kita bersama-sama. Ini adalah suatu pengetahuan baru bagi kita ya, untuk lebih mempersiapkan diri lagi menghadapi siswa kita yang melanggar atau melenceng dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, sehingga kita mampu menuntun anak menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Nah, terakhir, meskipun kita mungkin belum mencapai ketinggian yang kita bayangkan kemarin, hari ini adalah hari baru untuk memulai pendakian baru, Bapak Ibu. Oke, artinya Bapak Ibu sudah paham dengan kalimat di depan. Jadi hari ini kita mulai mendaki sesuatu yang baru. Anggap saja itu adalah pengetahuan dan dunia baru. Kita hari ini mulai ke sesuatu yang baru. Nah, karena apa? Karena kita sudah mendapatkan request penyegaran pengetahuan yang kita sampaikan bertiga dari CGP Angkatan 11. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Ibu-Ibu. Kalau ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maafkan, yang kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian kami hari ini. Jadi apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Mungkin sebelum kami tutup ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya silakan Bu. Oke. Ya silakan. Mungkin ingin berbagi atau apa? Kami persilakan. Baik, hanya beberapa menit ya. Tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dewa sangat menarik sekali bagi saya ya. Di dalam hal ini makhluk tak sempurna ya manusia itu, memang manajerial yang bagus mungkin tidak sesempurna ya.
Masih ada yang lain. Demikian Pak Dewi. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Pak Dewi. Jadi luar biasa sekali seperti yang kita sampaikan tadi. Karena ini adalah sebuah pengetahuan baru, konsepnya baru. Jadi hari ini kita mulai mencoba ya. Kalau kita cermati, yang kira Bapak Ibu semuanya lebih setujunya memakai posisi guru yang di posisi sebagai manajer ya. Artinya biar nyaman, aman untuk anak kita. Jadi mari kita coba bersama-sama sehingga kita sudah mengetahui di posisi-posisi yang lainnya sebenarnya tidak pasti juga jelek sih sebenarnya. Artinya dari kelima posisi kontrol yang disampaikan tadi jadi kita berharap kita mampu berada di posisi kontrol sebagai manajerial. Jadi mulai hari ini terima kasih Bu Sukiyati telah memberikan masukan yang luar biasa hari ini. Jadi kita akan bersama-sama bergerak, ya, sama-sama bergerak untuk anak kita sehingga di disiplin positif ini memang betul-betul bisa kita terapkan di sekolah kita. Demikian, terima kasih banyak dan lanjutkan lagi. Demikian Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang kami sampaikan bertiga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan kami berharap apa yang sudah kami sampaikan mulai hari ini dan seterusnya bisa diterapkan di kelas kita masing-masing sehingga apa yang kita inginkan tercapai bersama-sama. Sekian dari kami tutup dengan para mesanti. Om Santi. Terima kasih, selamat sore.